Good morning, students. How are you today? I hope today you are in a good condition. In chapter 4, we will learn about simple present tense. Are you ready? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang atau suatu kebenaran umum atau digunakan sehari-hari. Nah, simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu satu, verbal simple present yang menggunakan kata kerja, dua, nominal simple present yang menggunakan selain kata kerja. Fungsi simple present tense, satu, general truths, kebenaran umum. Example, contoh, there are 7 days in a week, ada 7 hari dalam seminggu. Fungsi yang kedua, habitual action, kebiasaan. Example, contoh, I always sweep my room at 6 a.m. Saya selalu menyapu kamarku jam 6 pagi. Fungsi yang ketiga, showing skill or karakter atau karakter watak. Example, contoh, my brother and I speak English well. Kakakku dan saya berbicara bahasa Inggris dengan baik. Fungsi yang keempat, emotion, emosi. Example, contoh, I really love reading comic. Saya sungguh suka membaca komik. Time signal, tanda waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple present tense, yaitu always, selalu, usually, biasanya, seldom, jarang, every week, setiap minggu, often, sering, every day, setiap hari. Nah, anak-anak, tadi kan simple present tense dibagi menjadi dua. Verbal simple present tense dan nominal simple present tense. Nah, verbal simple present tense, rumusnya yaitu untuk positif, subject plus verb one plus object. Itu untuk subjek I, we, you, they, maka verbnya tetap. Subjek plus verb tambah s atau es plus objek untuk subjek she, he, it, maka verbnya ditambah s atau es. Example, contoh, I study English with my friend. Saya belajar bahasa Inggris dengan temanku. I itu sebagai subjek, study itu verb, English itu adalah objeknya. Nah, kenapa di situ study tetap? Karena subjeknya adalah I. She reads a magazine. She subjek, read verb, karena subjeknya she, maka read ditambah s, jadi reads a magazine. Huruf terakhir S, 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 H, C, H, X, Z, N, O ditambah ES. Huruf terakhir konsonan berakhiran Y ditambah ES. Huruf terakhir vokal berakhiran Y ditambah S. Nah, bisa kalian pelajari ya di situ, di bawah itu ya. Rumus yang kedua yaitu negatif, subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Example, contoh, she does not eat mango. She subject ditambah does not, kemudian it itu verb one, kata kerja pertama, mango object. Contoh kedua, we do not buy a new book. Kita tidak membeli sebuah buku baru. We subject ditambah do not, by verb one-nya membeli, a new book itu objek. Kemudian yang ketiga, interrogatif, rumusnya do or does plus subject plus verb one plus objek plus tanya. Example, contoh, do you win the competition? Tanda tanya. Do, yaitu di awal ya, tanya dulu, plus you subject, win verb one, the competition itu objek. Nah, does he wear red jacket? Does plus he subject, wear verb one plus objek, objeknya jaket. Apakah dia memakai jaket merah? Jadi anak-anak bisa kalian lihat di sini catatannya. Do itu untuk they, we, I, you. Tapi kalau does itu untuk he, she, it.